Mahram sebab rodho, ini mungkin jaranglah di kita ini ya, tidak biasa. Kalau di Arab itu biasa. Nabi Muhammad itu disusuin oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Pertama oleh ibunya Sayyidah Aminah. Setelah itu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi biasa disusukan ke yang lain. Kenapa? Karena tujuannya adalah satu, kadang-kadang ada tetangga yang baik, solihah orangnya, kebetulan dia juga lahiran sehingga banyak susunya, lalu disusukan supaya apa? Supaya nanti terbawa, kena asar, kena efek dari sifatnya si solihah tadi, perempuan yang solihah tadi, akhirnya si anaknya menjadi anak yang solihah. Karena ini penting, menyusui ini penting. Makanya ada orang kadang-kadang ada yang nggak disusui sama sekali. Artis-artis itu nggak mau menyusui dia, langsung aja dikasih susu. Susunya susu sapi, jadi anaknya Masya Allah. Padahal satu, menurut kedokteran kesehatan, ASI itu luar biasa untuk kekebalan tubuhnya itu kuat. Yang kedua, menanamkan karakter ibunya yang kuat kepada si anak. Ini dikasih susu ibu, habis itu dia perempuannya sibuk di pasar, yang ngurus pembantunya. Pantesan karakternya, kelakuannya, gayanya nggak kayak ibunya, nggak kayak bapaknya, tapi kayak pembantunya. Anak kita sendiri aja kadang-kadang kita marah, betul nggak? Nangis beti wengi, ya Allah saya dibantingkan. Muntah kuat-kuat terima keimanan anak, kerma capek, habis itu anak nangis, ya kan? Aduh ya Allah, gimana dengan pembantu? Ya pantas kalau banyak ada pembantu-pembantu yang banting anaknya, anak majikannya. Kenapa? Itu karena marah-marah, nggak jelas, misalkan nangis terus, anak orang lain. Dan wajar kalau ada ibu tiri kadang-kadang kurang baik terhadap anak tirinya. Ibu sendiri kepada anak sendiri kalau lagi rewel itu sewot, apalagi ibu tiri kepada anak tiri. Wajar kalau ada ibu tiri yang galak-galak kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau menemukan ibu tiri yang baik, solihah, Masya Allah, itu adalah perempuan yang luar biasa. Siapa saja sama dengan nasab. Begitu bapak sudah nggak mungkin ya, sekarang udah tua. Begitu ada seorang bayi disusuin oleh seorang perempuan, maka berarti nasabnya sama persis dengan anaknya si orang yang menyusui. Udah maklum berarti ya, yang jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya ada 7. Saya kira sudah nggak usah diperpanjang ya masalah ini, karena sama saja. Siapa? Kalau laki-laki yang menyusunya laki-laki, bayinya laki-laki, berarti ibunya ke atas, saudari perempuan ibunya, terus saudarinya sesuson, saudaranya sesuson, saudari ya, karena kan yang menyusu laki-laki. Berarti anaknya orang yang menyusui kita, yang perempuan, itu berarti mahram. Pokoknya posisinya gini aja lah gampangannya. Bapak bisa membayangkan ketika seorang bayi ini menyusu kepada seorang perempuan, seolah-olah dia itu anaknya perempuan tadi. Sehingga tinggal nasabnya bagaimana? Sama dengan yang saya terangkan tadi, yang jumlahnya berapa? Jumlahnya tuh 7 kalau secara umumnya. Tapi sebenarnya lebih, kayak tadi nggak disebutin siapa, saudaranya kakek kita. Nah, itu kan mahram juga, tapi tidak saya sebutkan ke jumlah ini. Terus yang selanjutnya ada mahram sebab musoharoh, al maharim bil musoharoh. Mahram sebab musoharoh. Apa musoharoh itu? Sebab pernikahan. Sebab pernikahan atau musoharoh itu maknanya mertua. Bahasa Jawa kalau ngemanain Jawa bil musoharoti, kelawan sebab morotuo ya. Karena dengan sebab mertua. Siapa mahram kita? Bapak. Sekarang saya bahas pertama posisinya bapak laki-laki, nanti setelah itu posisi perempuan. Posisi laki-laki sekarang. Siapa mahram kita sebab musoharoh, sebab pernikahan? Yang pertama ummuz zaujah, ibunya istri kita. Ibunya istri kita. Saha eta ibuna istri abdi, mertua mohon. Ulah saya tak ibu, nggak boleh. Itu bukan ibu bapak, tapi ibunya istri kita.
Ibunya istri kita itu mahram, Pak. Masih ada mertua ibu. Nah, itu mahram. Salaman tidak batal dan tidak dosa. Yang kedua, bintu zaujah, anak perempuannya istri. Anak perempuannya istri. Siapa berarti? Anak tiri yang perempuan. Istri bapak meninggal dunia, nikahnya ke janda, jandanya punya anak perempuan, maka bapak mahram dengan anaknya istri kita. Saha eta? Ini anaknya istri saya. Berarti anak Anda dong? Bukan, saya bukan ayahnya. Dia istri saya, itu anaknya anak istri saya, bukan anak saya. Jelas ya? Nah, bintu zaujah, anak perempuannya istri kita. Kalau ini kan anak, istilahnya bintun bahasa Arabnya, kalau anak kita asli. Tapi kalau anaknya istri kita atau anak tiri, namanya bintu zaujah, anak perempuannya istri kita. Yang tadi anak apa? Anak tiri perempuan. Itu pun kalau sudah berhubungan badan dengan istrinya. Kalau belum kalau belum, maka boleh menikah dengan anak tirinya. Bapak mau nikah nih, pas udah mau qabil tuh, ini siapa? Ini anak saya, kata calon istri bapak. Wah, cantik juga. Waduh, kalau gitu boleh nggak? Udah akad nih, udah saya terima nikah dan kawinnya, bayar tunai. Begitu selesai, datang dari Australia, baru datang telat datangnya. Ini siapa? Ini anak saya yang di Australia. Wah, cantik ini, daripada ibunya cantik. Ya iyalah, ibunya udah tua. Gimana? Waduh, boleh nggak kalau saya nikah dengan ini aja lah? Kata istri bapak yang baru akad itu tadi. Ya udah, kalau mau mah nggak apa-apa. Oke, kalau begitu diceraikan istrinya, nikah dengan anak tirinya. Boleh nggak? Boleh, kalau belum berhubungan badan. Jelas ya? Tapi kalau bapak nikah dengan seorang perempuan, baru saya terima nikah dengan bayar tunai, maka otomatis walaupun belum berhubungan badan dengan istri bapak, maka ibunya itu langsung mahram sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau nikah sama anaknya, ibunya otomatis mahram. Tapi kalau nikah sama ibunya, anaknya belum tentu mahram. Kalau bapak udah berhubungan badan menjadi mahram, kalau belum boleh dicerai, ganti, pindah nikah dengan anaknya. Jelas sampai sini perbedaannya? Ya. Ini kalau fikih itu harus jelas. Kalau nggak jelas nanti hukumnya bisa beda, bisa robah, atau salah paham, repot juga nanti. Mahram kata Pak Ustadz, padahal saya nggak bilang gitu. Ini kan repotnya. Nah, ini. Yang ketiga, mahram sebab pernikahan, zaujatul ab, istrinya bapak. Berarti siapa? Ibu tiri yang tadi dibahas. Jadi siapa itu? Itu istrinya bapak saya. Istrinya bapak kita itu, maka itu mahram kalau sudah berhubungan badan. Jadi ibu tiri itu mahram, salaman tidak batal. Terus selanjutnya yang keempat, yang terakhir, mahram sebab pernikahan, zaujatul ibni wa ilam yadkhul, istrinya anak laki-laki kita. Siapa berarti? Istrinya anak laki-laki kita, mantu. Walaupun tidak sempat berhubungan badan, langsung menjadi mahram. Sampai kapanpun nggak boleh. Pak, bapak menikahkan seorang laki-laki, ya, anak bukan begitu, anak anak laki-laki bapak atau bapak lah, sudah biar gampang, menikah dengan seorang perempuan. Begitu setelah menikah, akan selesai, belum berhubungan badan, itu sudah menjadi mahram dengan orang tuanya. Cerai misalkan, maka tetap itu adalah mertua. Jadi nggak ada mantan mertua, itu nggak ada. Mantan mertua nggak ada. Kenapa? Karena begitu akan seterima nikah dan kawinnya, maka itu mertua kita selamanya, dan nggak boleh kita nikahi selamanya. Ketemu di jalan, salaman, cium tangan, cepiki-cepiki, batal? Tidak. Dosa? Tidak. Kecuali syahwat dengan mertuanya, karena nggak sempat jadi mertua lama,
cuman akad sebentar dengan anaknya, ketemu mertua, wah mertua saya, mantan mertua saya, bilangnya mantan mertua, kok sekarang tambah cantik ya, udah janda lagi, waduh. Wah, ini kalau ada syahwat, syahwatnya itu yang menyebabkan dosa, tapi salamannya nggak batal, hukum asalnya tidak batal dan tidak dosa. Tapi kalau muncul syahwat, dosa. Ya, jadi nggak ada istilah mantan mertua. Sama mertua itu sampai kapanpun tetap mertua, walaupun cerai dengan anaknya. Jelas sampai sini? Nah, banyak yang salah paham itu begini, kalau sama istrinya dianggap tidak batal karena itu istri saya, sama menantu batal. Kebalik, sama menantu itu tidak batal, kalau sama istri batal. Ibu punya menantu laki-laki, salaman dengan ibu, batal? Tidak. Cuman akad doang Pak Ustadz, akad doang terus cerai, nggak tahu ada apa, misalkan ketemu di jalan, gimana, salaman boleh? Boleh. Batal? Tidak. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, al-maharim bil musyawarah, mahram dan sebab pernikahan, posisinya dia perempuan. Nah, siapa? Yang pertama yaitu adalah Abu Zauj, bapaknya suami. Ibu punya suami, suami ibu punya bapak. Nah, dia itu mahram dengan ibu. Siapa? Mertua. Mertua, mahram sampai ke atas, kakeknya terus ke sana ke atas. Yang kedua, Ibnu Zauj, anak laki-lakinya suami. Ibu menikah dengan seorang laki-laki, si laki-laki tadi yang ibu nikahin, dia punya anak laki-laki dari laki-laki sebelumnya, anak tiri lah gampangannya laki-laki itu, maka hukumnya mahram. Yang ketiga, zaujul suaminya ibu kita. Ibu punya ibunya menikah dengan seorang laki-laki, tapi bukan bapak kita, artinya bapak tiri, maka hukumnya mahram. Kalau didukul, kalau berhubungan badan, kalau tidak maka tidak mahram. Yang keempat, zaujul binti, suaminya anak perempuan. Ibu punya anak perempuan, dia menikah dengan seorang laki-laki, maka si laki-laki tadi kan berarti suaminya anak kita yang perempuan atau menantu, maka hukumnya tidak batal. Ini mahram-mahram yang saya sebutkan tadi, ini semuanya mahram ala ta'bid, mahram selamanya sampai meninggal dunia, sampai kapanpun, mahram selamanya yang tadi. Ada juga Pak Bu yang mahram tapi hanya muakkad, terbatas, ada waktunya, nanti suatu saat bisa berubah. Siapa? Yaitu adalah saudaranya. Kalau posisinya bapak laki-laki, saudaranya atau saudarinya istri bapak, ipar. Bapak punya istri bapak punya adik atau kakak perempuan. Itu bagaimana? Ketika bapak menikah dengan istri bapak itu tadi, selama menikah, selama masih ada, belum cerai atau belum meninggal, maka dengan kakaknya atau dengan adiknya yang perempuan mahram. Maksudnya mahram di sini haram untuk dinikah. Kan haram untuk dinikah. Karena Allah berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Enggak boleh menikahi kakak beradik langsung dua-duanya, itu hukumnya haram, enggak boleh. Kenapa? Nanti kalau cemburu kakak beradik jadi ribut, akhirnya putus silaturahim dengan keluarga. Makanya tidak boleh. Jadi tidak boleh mengumpulkan dua istri kakak beradik. Bapak ketika menikah dengan istri bapak yang sekarang, berarti adiknya istri bapak dan kakaknya istri bapak yang perempuan, semuanya itu semuanya seolah-olah mahram. Kenapa? Tidak boleh kita nikahin. Tidak boleh kita nikahin. Kenapa? Karena kita sedang menikah dengan istri kita. Tapi kalau istri bapak meninggal dunia, dia punya adik, dia punya kakak perempuan yang janda, lalu nikah, istilahnya naik ranjang atau turun ranjang, boleh. Baik itu pisahnya sebab cerai
atau pisahnya dengan sebab meninggal. Istri bapak meninggal dunia atau istri bapak cerai. Pas cerai kakaknya nge-WA, kamu kan udah ada hubungan dengan adik saya, gimana kalau dengan saya aja? Misalkan boleh, tapi kalau dikumpulin dua-duanya tidak diperbolehkan. Yang kedua siapa? Yaitu adalah orang yang ketika posisinya dia kalau misalkan jadi laki-laki tidak boleh dinikahkan, maka itu juga tidak boleh. Paham nggak? Contoh misalkan begini, istri bapak punya bibi, ya, punya bibi atau punya keponakan. Keponakan ini dia perempuan, maka bapak nggak boleh nikah sama istri bapak dan keponakan istri bapak sekaligus, nggak boleh. Kenapa? Karena andaikan salah satu dari keduanya antara istri bapak dengan ponakan satunya jadi laki-laki dikawinkan, boleh nggak? Hah? Boleh nggak dikawinin? Bapak punya istri, istri bapak punya keponakan perempuan. Andaikan salah satu dari dua orang ini, siapa? Istri bapak dengan ponakan yang perempuan dua-duanya jadi laki-laki satunya, terus dikawinin, boleh nggak? Hah? Boleh? Sama ponakan? Tadi katanya udah paham ini bagian mahram, sekarang baru kasih contoh lain aja. Ya Allah. Gini istri bapak punya keponakan perempuan. Andaikan dua orang perempuan ini, siapa? Istri bapak dengan ponakan itu, yang satu posisinya dijadikan laki-laki, boleh nggak dinikahkan? Istri bapak dengan ponakannya tadi, kalau misalkan salah satunya laki-laki. Hah? Nggak paham? Begini, kan saya punya istri, jelas punya istri ya. Istri saya ini punya keponakan perempuan. Andaikan istri saya ini posisinya dia jadi laki-laki, boleh nggak menikah dengan ponakannya? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ponakannya, ya, karena keponakannya. Maka kalau ada perempuan yang posisinya seolah-olah kalau dia jadi laki-laki salah satunya menjadi mahram, maka berarti tidak boleh dinikah dua-duanya. Berarti gimana? Bapak nikah dengan seorang perempuan, sekaligus dengan bibinya, nggak boleh, karena bibinya itu kalau misalkan jadi laki-laki berarti mahram. Sekaligus nikah sama si Zainab dengan ponakannya juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia andaikan jadi laki-laki salah satu dari dua orang ini nggak boleh menikah, berarti mahram. Kalau begitu mahram terbatas. Nanti kalau bapak cerai dengan si istri bapak itu tadi, nikah dengan keponakannya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dikumpulkan dua-duanya, hukumnya nggak boleh. Seolah-olah mahram sehingga tidak boleh dinikahkan dua-duanya. Kalau memang mau poligami, maksudnya ini pembahasannya. Jelas nggak? Jadi ada dua orang perempuan yang mahram dengan kita, seolah-olah mahram artinya tidak boleh kita nikahi, tapi terbatas, muakkad, ada waktunya, tidak selamanya. Siapa? Saudarinya istri kita atau mahramnya istri kita. Andaikan dia jadi laki-laki salah satunya. Istri kita punya bibi ini kalau misalkan dia jadi laki-laki, boleh nggak kawin dengan istri kita? Nggak boleh. Kenapa? Karena bibinya itu seolah-olah pamannya, kan begitu. Cuman karena sama-sama perempuan aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau kita nikahin nggak boleh. Kenapa? Karena seolah-olah kita itu menikahi dua orang mahram. Siapa? Istri kita dengan bibinya. Sementara bibi dengan ponakan itu mahram, gitu maksudnya.